Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tak sanggup kita menghitung dan membalasnya. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah abadan syakura, hamba Allah yang bersyukur. Berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa menjadi umat Rasulullah yang senantiasa mengikuti jejak langkah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang proses penahapan hidup dan mati manusia menurut Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un." Yang artinya, bagaimanakah kalian ingkar kepada Allah sementara dialah yang telah mematikan kalian, fahyakum, dan menghidupkan kalian, thumma yumitukum, kemudian mematikan kalian lagi, thumma yuhyikum, kemudian menghidupkan kalian lagi, thumma ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Jadi ayat ini menjelaskan tentang proses tahapan kehidupan dan kematian manusia, yaitu mati 2 kali dan hidup juga 2 kali. Jadi semua 4. Pertama mati, hidup. Kedua mati kembali. Ketiga mati lagi. Kemudian yang keempat hidup kembali. Kematian yang pertama yang dimaksud adalah ketika manusia belum menghirup udara di dunia ini, masih berada dalam perut ibunya, maka di situ dianggap sebagai kematian yang pertama, meskipun di dalam rahim ibunya sang janin itu mengalami proses bertumbuh ataukah proses hidup. Kemudian sebagaimana yang digambarkan dalam hadis Nabi, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma." Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya, fi batni ummihi 40 yawman, selama 40 hari. Thumma yakunu 'alaqatan mithla thalik, kemudian setelah itu menjadi segumpal darah, mithla thalik, selama 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla thalik, kemudian berubah menjadi segumpal daging, mithla thalik, selama 40 hari juga. Jadi 40 hari, 40 hari, 40 hari, jadi 4 bulan. Setelah itu barulah diutus malaikat untuk meniupkan kepadanya ruh. Wa yukmalu bi arbi kalimatin, dan ditetapkan baginya 4 perkara. Yang pertama adalah rizkinya, yang kedua adalah ajalnya, dan yang ketiga adalah amal buruk, dan yang keempat adalah amal baiknya. Inilah yang terjadi dalam rahim ibunya, meskipun dianggap sebagai kematian yang pertama, tetapi ada kehidupan dan ada ketentuan-ketentuan Allah yang telah ditetapkan buat janin yang berada di rahim ibunya tersebut. Yang kedua adalah kehidupan yang pertama, ataukah ketika dia lahir ke dunia ini. Di sini yang sangat menentukan. Di sini yang sangat menentukan bagaimana kebahagiaan, bagaimana kesengsaraan yang nanti dia akan alami setelah di alam selanjutnya. Kalau di dunia ini dia menjadi orang-orang yang soleh, orang yang baik, orang yang mengabdi kepada Allah, orang yang menyembah kepada Allah,
orang yang tunduk patuh kepada Allah, orang yang berakhlakul karimah, senantiasa mendirikan sholat, senantiasa membantu sesama, senantiasa berkata-kata dengan baik, senantiasa memiliki hati yang tidak sombong, tidak angkuh, dan berbagai kebajikan-kebajikan lainnya, maka di alam selanjutnya dia akan menemukan kepuasan, dia akan menemukan kebahagiaan, dia akan menemukan ketenangan. Sebaliknya, ketika di alam yang kedua ini, di kehidupan yang pertama ini, dia menjadi orang yang bejat, orang yang ingkar, orang yang lalai kepada Allah, orang yang tidak baik lah, tidak taat kepada Allah, maka dalam kehidupan setelah itu, maka dia akan menemukan kesengsaraan, kesempitan, penderitaan. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayuhan nasu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kalian bersusah-susah menuju Tuhanmu, maka kalau engkau akan berjumpa dengannya. Dalam ayat yang lain dijelaskan, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salih wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh dan tidak mensyarikatkan Allah dalam ibadahnya. Lurus sesuai aturan, sesuai koridor yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahapan yang ketiga adalah mati, masuk ke alam kubur. Ini adalah kematian yang kedua. Kematian yang kedua. Di sini kita hanya tinggal kita hanya menikmati ataukah menerima siksaan atas perbuatan kita di dunia ini, di dunia. Meskipun di alam kematian ini dianggap mati yang kedua, tetapi di situ juga ada proses kehidupan. Ada proses kehidupan. Ada proses kehidupan, ada perasaan bahagia, ada perasaan lapang kalau dia orang baik, ada perasaan tenang, dan berbagai perasaan-perasaan yang menggembirakan lainnya. Sebaliknya ada juga siksaan, ada penderitaan, ada kesempitan, ada himpitan dan sebagainya kalau dia menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat yang lain dijelaskan, wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatan, kepada orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya, bahkan sesungguhnya dia hidup. Dia hidup. Walakin la tashurun, akan tetapi kalian tidak merasakannya. Jadi meskipun dia dikatakan dalam proses yang ketiga ini adalah mati yang kedua, tetapi di situ juga ada kehidupan. Sebagaimana dalam kematian yang pertama juga ada kehidupan, proses tumbuh dari janin, maka di alam ketiga atau kematian kedua ini, di situ juga ada kehidupan. Dan di alam kedua ini manusia itu bisa menerima transfer dari manusia yang hidup di dunia ini, dan juga ataukah amalan-amalan yang pernah dia lakukan di dunia ini bisa menerima transfer sebagaimana janin pada alam pertama, janin tersebut tumbuh hidup karena menerima asupan gizi dari ibunya, ya. Nah, itu pun demikian pula dalam alam kubur ini kita bisa menerima asupan gizi dari amalan-amalan yang pernah kita lakukan di dunia, maupun dari orang-orang yang mencintai kita di dunia dengan mendoakan kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Idza mata banu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila mati anak cucu Adam, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal. Seluruh amal terputus kecuali 3 hal. 3 hal ini masih bersambung.
Yang pertama adalah sedekatin jariyah, sedekah jariyah, membantu masjid, pembangunan masjid, wakaf untuk pesantren dan sebagainya, sebagai wakaf Al-Quran. Selama Al-Quran tersebut masih ada, selama tanah tersebut dibangun dengan baik, dibangun masjid, membantu masjid, pondok pesantren, selama beraktivitas masjid tersebut, pondok pesantren tersebut, Al-Quran tersebut masih utuh dibaca oleh para santri yang telah kita berikan, kita infakkan harta kita itu, maka selama itu pula amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan pahalanya akan sampai kepada kita. Kita menerima asupan gizi dari amalan-amalan kita tersebut, dari sedekah jariah kita tersebut. Yang kedua adalah, amalan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu. Kalau pernah kita mengamalkan ataukah kita menyampaikan ilmu yang baik, yang bermanfaat kepada orang lain, kemudian dia amalkan terus kepada orang lain, ataukah misalnya kita sebagai guru, dosen, ini biasa. Kalau sebagai profesi guru, dosen, maka kemungkinan ada amal jariah yang senantiasa bersambung, terhubung terus. Tetapi bukan cuma guru dan dosen yang bisa mengalami ini, yang bisa melakukan kebajikan, bisa mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Setiap orang bisa. Setiap orang bisa. Utamanya orang tuanya. Orang tuanya yang pertama mengajarkan anaknya sholat, bacaan sholat, gerakan sholat. Yang pertama mengajarkan Al-Quran mungkin ayahnya, ibunya, mengajarkan apa dan sebagainya yang baik-baik. Maka sepanjang itu diamalkan oleh orang tersebut, maka transfer amalan pahala akan sampai kepada kita meskipun kita sudah mati, berada di alam kubur. Atau kita pernah mengajarkan resep masakan, masakan coto, konro, apalagi rendang, masakan sop dan sebagainya, resep-resep masakan itu kemudian, atau resep-resep kue, roti dan sebagainya, itu kemudian dimanfaatkan ataukah dilakukan untuk membuka bisnis makanan dari resep tersebut. Kemudian dari bisnis tersebut berkembang dan dia bisa menghidupi keluarganya, bisa menghidupi orang, bersedekah dari itu semua, maka pahalanya juga akan sampai kepada orang yang pertama yang memberikan resep makanan tersebut. Dan yang ketiga adalah waladin soleh yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Bisa juga, kalau tadi adalah amalan, yang sekarang ini adalah manusia, orang. Dia mempunyai anak soleh, mempunyai anak, maka anak tersebut akan mendoakannya, ya Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku. Maka Allah akan jawab permohonan anaknya, diampuni dosa-dosanya di alam kubur, bersih dia di alam kubur. Meskipun sebelumnya mungkin banyak dosanya, tapi dia punya anak soleh yang senantiasa mendoakannya, meneteskan air mata untuknya, maka bisa terhapus dosa-dosanya. Ini tahapan kematian yang kedua, yaitu manusia berada di dalam kubur. Itu juga bisa mendapat transfer pahala dari amalnya maupun dari orang-orang yang masih hidup yang senantiasa mendoakannya, terutama anaknya. Dan tahapan yang keempat adalah bangkit kembali, dihidupkan kembali setelah di alam kubur, dibangkitkan, yaitu di alam akhirat, kiamat. Telah terjadi kiamat, kemudian dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalan-amalannya kembali, melewati beberapa proses tahapan. Ya, bangkit, proses tahapan, ada namanya alam mizan, itu ditimbang amal baiknya dan buruknya. Ada juga proses penyerahan amal kebajikan, kitab amal kebajikan. Ada yang diserahkan dari depan dan sebelah dan tangan kanannya, maka dia akan beruntung. Sebaliknya, orang-orang yang diserahkan kitab amalnya lewat belakang dan lewat kiri, kepada tangan kirinya, maka dia akan menjadi orang yang merugi melalui proses melewati jembatan siratal mustaqim. Kalau dia adalah orang-orang yang soleh,
Orang-orang yang taat kepada Allah, maka amalannya akan membimbing dia untuk secepat kilat melewati jembatan Siratal Mustaqim. Tapi kalau dia orang-orang yang tidak taat kepada Allah, maka kemungkinan dia akan jatuh, dan dia akan jatuh ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah sedikit penjabaran tentang proses kehidupan dan kebangkitan manusia. Mari kita mempersiapkan diri kita sehingga dalam melewati tahapan-tahapan ini kita termasuk orang yang dirahmati Allah. Amal kita tidak cukup untuk sampai menuju keridaan, menuju kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahmat, keberkahan yang Allah berikan, itulah yang akan menutupi semua kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kita semua. Wallahu musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.